Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati tamu undangan, teman-teman sahabat seperjuangan, yang kami muliakan Ustazah Rumah Quran Bunda Aisyah, yang kami sayangi Tholibat Rumah Quran Bunda Aisyah. Jazakumullah khairan, terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul. Allah mudahkan kita untuk i'tikaf di masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan ilmu dan hikmah kepada kita. Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan, ruang yang luas di muka bumi ini, bumi yang Allah ciptakan untuk kita dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Semoga kita bisa menjaganya dengan penuh amanah. Kita dapat ruang dari Allah, kita dapat waktu yang kita tidak tahu batas waktu itu sampai kapan. Maka selama masih Allah berikan kepada kita ruang dan waktu untuk melaksanakan ketaatan, untuk membangun karya yang bisa diwariskan kepada generasi, mari kita optimalkan segala potensi yang ada. Bahkan potensi juga Allah berikan kepada setiap di antara kita yang berbeda-beda untuk saling melengkapi, saling bekerja sama untuk mengisi bumi ini dengan karya, dengan amal yang bukan hanya untuk kita amal itu, tapi bisa memberikan impact kepada orang lain. Keberadaan kita di muka bumi yang tidak lama, semoga menyisakan kebaikan, ihsan yang bisa dirasakan oleh orang banyak, bermanfaat, sehingga bahkan ketika kita sudah tidak ada di muka bumi ini, ada amal-amal yang mengalir dari keluarga kita, pahala yang mengalir dari tetangga kita, pahala yang mengalir dari anak cucu kita. Karena di sana nanti kita tidak butuh lagi segala atribut, segala materi yang hari ini dikejar oleh manusia. Di sana nanti kita hanya membutuhkan doa dan amal-amal yang kita tinggalkan, yang mengalir terus walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Maka untuk itu sebetulnya Rumah Quran Bunda Aisyah didirikan agar para muslimah tidak hanya bisa membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran menjadi ruh dalam kehidupannya. Al-Quran menjadi motivasi, Al-Quran menjadi petunjuk kehidupannya agar
kita mengisi dunia ini dengan apa yang Allah mau, bukan hanya dengan yang kita mau. Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk berbuat apa saja, tapi Allah memberikan batasan kepada kita mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan itu semua ada di dalam Al-Quran. Hanya orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menarik nilai-nilai kebaikan itu di dalam Al-Quran untuk bisa berwujud menjadi amal kebaikan, ihsan, yang itu akan terus mengalirkan pahala untuk kita. Amin. Salawat dan salam sejahtera, rasa yang penuh dengan mengagungkan, menghormati, merindukan sosok yang sempurna, yang Allah turunkan, yang Allah utus untuk menjadi uswatun hasanah. Tidak semua nabi itu diberi predikat uswatun hasanah. Di dalam Al-Quran hanya 3 ayat yang menyebut kata uswatun hasanah. 1 ayat itu untuk Rasulullah SAW dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Yang 2 untuk Nabi Ibrahim dalam Quran surat Mumtahanah. Kita yang selalu membaca laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah harusnya merasa penasaran mengapa ada manusia kata Rasulullah, ana basyarum mithlukum, aku ini manusia seperti kalian. Yang membedakannya adalah yuha ilayya, aku diberi wahyu. Seharusnya kita bertanya, mengapa Rasulullah SAW menjadi uswatun hasanah? Bagaimana cara menguraikannya? Bagaimana cara kita menerjemahkan uswatun hasanah? Itu gak akan kita dapatkan kalau kita gak belajar sirah nabawiyah dengan mendalam. Bagaimana Rasulullah berkeluarga? Bagaimana Rasulullah SAW ketika menjadi pemimpin, bagaimana Rasulullah SAW ketika memimpin pasukan, bagaimana Rasulullah SAW praktek poligaminya, bagaimana Rasulullah SAW menjadi ayah, menjadi kakek, menjadi suami. Karena apa yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang bisa kita kerjakan. Kecuali yang khosois aja, kan nggak banyak khosois, kehususan bagi Rasulullah SAW. Tapi sebagian besar amal yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu bisa dicontoh oleh kita semuanya. Semoga salawat dan salam untuk baginda Nabi kita yang kita cintai, yang kita rindukan. Juga para sahabat yang menemani beliau, bagaimana beliau ditemani oleh orang-orang kepercayaan yang menyertainya di kala duka, yang ikut merayakan di saat kemenangan, yang selalu siap berdiri untuk menjadi benteng bagi beliau. Bahkan seorang perempuan semulia Ummu Amarah, Ibunda Nusaibah, rela menjadi benteng di perang Uhud. Ada 12 luka yang menganga di tubuhnya setelah perang Uhud, yang sembuhnya 1 tahun. Rela ketika Rasulullah SAW memberikan, wahai Nusaibah, jaga dirimu, kata Nusaibah. Enggak apa-apa ya Rasulullah, doakan saja aku menjadi tetanggamu, menjadi temanmu di surga. Rasulullah mendoakannya. Kata Nusaibah tuh, apalagi yang aku takutkan, apalagi yang aku khawatirkan ketika aku didoakan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi tetangganya di surga. Mengapa para sahabat sahabiah itu mereka rela untuk menjadi benteng, menjadi tameng bagi Rasulullah SAW? Itu banyak sekali kisah-kisah itu. Karena mereka
tahu, melihat, menonton bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan kehidupan, menerjemahkan Al-Quran dalam bentuk amal, menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan, menyimak, melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi uswatun hasanah. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk tahu lebih dalam, untuk mengerti mengapa Allah mendapatkan predikat uswatun hasanah, agar kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala menjadi pengikutnya yang setia. Mengambil contoh dan keteladanan bukan hanya dalam ibadah ritual, tapi bagaimana Rasulullah berpikir, bagaimana Rasulullah menyusun strategi, bagaimana Rasulullah SAW membuat perencanaan, bagaimana Rasulullah SAW berkomunikasi, berinteraksi, bagaimana Rasulullah SAW berkeluarga. Itu kan kita butuhkan. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini ya saya sudah menyiapkan satu materi tentang ibu. Mengapa? Karena yang hadir di sini insya Allah ibu dan sedikit sekali dari calon ibu. Mayoritasnya adalah ibu insya Allah ya. Dan Rumah Quran Bunda Aisyah dari seluruh total muridnya itu 80%, 80% ada yang ibu gitu ya. Beberapa persen saja anak dan bapak gitu ya. Dan pemuda juga. Karena Rumah Quran alhamdulillah kita ada TAUD, tahfidz usia dini, ada SD, ibtidai yang tadi mungkin videonya ditayangkan. Ada juga Darus Syabab. Darus Syabab berarti pemuda ya, pemuda-pemuda Darus Syababil Quran di Jatisari. Ada juga Fatayat ya, untuk level Fatayat ya, gadis-gadis yang menghafal Al-Quran. Ada juga tahsin remaja ya, putra dan putri, dan yang paling banyak dalam yang terhimpun dalam program tahsin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi dari MC katanya tausiah ya. Oh ya, terima kasih kepada MC yang cantik dan luar biasa ya. Terima kasih ya, Masya Allah. Kayaknya saya nggak mau tausiah deh. Nanti dikira menasehati. Jadi nggak mau menasehati, ngobrol aja, sharing ya, sharing aja, ngobrol aja gitu. Bukan ceramah. Nanti saya kok diceramahin. Jadi kan ibu-ibu nggak mau ya diceramahin, nggak mau dinasehatin. Kita sharing aja karena paling tidak ya untuk ibu-ibu yang usianya 50 tahun ke bawah ya. Saya usianya udah 62, mau 63. Jadi saya lebih sedikit lah punya pengalaman dalam mendidik anak. Anak saya 5, cucu saya 14 ya. Jadi saya udah punya pengalaman sedikit tentang bagaimana ya perjalanan menjadi ibu itu seperti apa gitu. Jadi pengennya ini suasana senyaman mungkin ya teman-teman untuk menerima materi ini sehingga ada yang masuk, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik sehingga menjadi ilmu. Teman-teman, ilmu itu bukan hanya yang kita dengar. Bukan hanya yang kita baca, tapi ilmu itu adalah ketika apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu menarik kita untuk murojaah, untuk mengulangnya, untuk memikirkannya, mendiskusikannya, lalu diamalkan. Ilmu. Karena mungkin ada ya di antara kita yang catatan pengajiannya sudah berganti berkali-kali. Karena ngajinya udah 20 tahun. Mungkin di lemarinya penuh dengan catatan. Coba teman-teman pikirkan dari catatan itu berapa persen yang sudah benar-benar menjadi ilmu bagi kita. Ini harus jadi bahan renungan dan evaluasi ya buat kita.
Ngaji kita udah 10 tahun, 20 tahun, catatannya sudah banyak. Mana dari catatan itu yang sudah menjadi ilmu bagi kita, ya? Ibu, engkaulah guru utamaku. Mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakan amanah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada ayat ya dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat permisalan. Jadi di antara gaya Al-Qur'an itu ya, dan ini banyak sekali yang Allah menjelaskan wahyunya dengan perumpamaan. Banyak sekali ayat-ayat itu. Untuk apa? Untuk memudahkan kita memahami ayat ini. Di dalam surat Al-Baqarah ada ayat yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harthul lakum. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu dan takutlah kamu kepada Allah. Jadi kalau ada kata wattaqullah, kita harus kembalikan ini dalam konteks apa ya, Allah sedang menjelaskan apa nih ayat ini. Ya, takutlah kamu kepada Allah dari penyimpangan. Ya, penyimpangan perilaku seksual, karena ini berkaitan dengan hubungan suami istri. Ya, tempat bercocok tanam itu artinya istri tempat menyemai benih sperma laki-laki. Ketika Allah memperingatkan kita wattaqullah atau fattaqullah, dalam kaitan ayat ini, takutlah kamu kepada Allah, jangan sampai kamu melakukan penyimpangan. Karena hari ini penyimpangan seksual sudah menjadi bencana sosial. Ya, maraknya kasus sodomi yang dilakukan oleh anak SD, bahkan ada grup Facebook itu untuk anak SD, syarat masuk grup itu kalau anak SD itu sudah melakukan sodomi. Ngeri. Ya, itu. Banyak sekali ya penyimpangan seksual LGBT, kemudian melakukan hubungan seksual dengan binatang atau dengan suami istri tetapi ada keluar dari fitrahnya, gitu ya. Ini peringatan dari Allah, takutlah kamu, bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Bahkan sampai urusan hubungan suami istri, Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambunya, harus bagaimana, tidak boleh bagaimana. Kemudian ada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Addi dan Ibnu Asakir dari Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, pilihlah lahan yang cocok untuk persemaian air mani kalian, karena sesungguhnya wanita-wanita itu melahirkan anak-anak yang menyerupai saudara laki-laki mereka dan saudara perempuan mereka. Pilihlah oleh kalian, dan hadis yang semacam ini tuh banyak. Pilihlah oleh kalian tempat untuk kalian menyemai benih. Ya, dari wanita yang baik-baik, karena anakmu nanti akan mirip saudaranya. Ya, akan mirip pamannya dia, gitu ya. Jadi penting sekali memilih calon pasangan itu siapa. Ya, kita tahu ya, mungkin sebagian teman-teman nggak tahu bagaimana peran istri dalam memberikan pengaruh atau menurunkan sifat karakter kepada anak. Itu kuat sekali.
Bahkan perempuan itu, kalau teman-teman yang pernah belajar genetika mungkin ya, bahwa perempuan itu memiliki DNA mitokondria ya. DNA mitokondria ini, kalau DNA yang laki-laki itu ya, DNA itu kan kita bisa menelusuri genetik kita ya gitu. Tapi kalau DNA mitokondria itu dia nggak bisa hancur oleh kelembaban walaupun berabad-abad. Jadi kita bisa menelusuri kita keturunan siapa dari garis ibu itu bisa lebih mudah daripada dari garis ayah gitu ya. Mitokondria itu dari mana? Mitokondria kan gini, sel itu nggak apa-apa ya. Kita kalau bahas Al-Quran memang harus kemana-mana ya. Sel itu ya semuanya sebetulnya mengandung mitokondria karena dia adalah sebagai sumber energi untuk sel. Di dalam tubuh kita kan ada miliaran sel ya. Punten ya Dokter Linda, saya agak-agak sok tahu sedikit ya cerita tentang sel ya. Nah semua ya itu ada mitokondrianya. Dia adalah energi untuk sel-sel itu gitu. Masalahnya ketika terjadi pertemuan sel sperma dan sel telur, itu mitokondria dari sperma nggak ikut. Kan yang masuk ketika terjadi pembuahan itu kan yang masuk kepalanya saja, kepala sperma, ekornya sperma itu kan nggak ikut. Padahal di situ ada mitokondria gitu. Jadi mitokondria itu dari sel telur gitu ya. Nah, kenapa makanya nggak ada ayah nggak ada kakek moyang, adanya nenek moyang. Ya nggak ada gitu ya. Adanya nggak ada kakek moyang, ada nenek moyang gitu. Saya cuman mau bilang gini, ibu hati-hati ya memilih makanan. Ibu hati-hati ya pola hidupnya karena Anda mewariskan banyak hal melalui gen kepada anak-anak Anda. Ya. Nah, ini ada ayat juga di dalam Quran surat Al-A'raf, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Tanah yang baik itu, ini saya hubungkan dengan yang tadi ya, bahwa istrimu adalah tanah tempat bercocok tanam. Kemudian dalam surat Al-A'raf kata Allah, dan tanah yang baik itu tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Tanah yang tidak subur itu tanam-tanamannya tumbuhnya merana. Maka jadilah tanah yang subur untuk menyemai benih. Ibu-ibu perhatikan, kalau kakak-kakak yang azibat ya, yang kakak-kakak yang ustadzah-ustadzah muda itu ada kajiannya ya, kita hari Jumat. Itu kan sering dapat wanti-wanti ya Kak, pilih makanan. Kalian itu calon ibu ya, kalianlah nanti yang akan menurunkan sifat yang akan dimiliki oleh anak-anak gitu ya. Jadi saya kasih mukadimah slide materi ini dengan bagaimana seorang ibu harus menjaga kualitas dirinya. Secara fisik dia harus mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan thayyib. Halal itu kita tidak bisa memilih karena Allah yang menetapkan. Mana halal, mana thayyib, mana halal, mana haram. Itu Allah yang menetapkannya, yang halal dan haram. Tapi thayyib itu kita yang menetapkannya dengan ilmu kita. Tubuh kita itu kan butuh nutrisi, ya. Tapi nutrisi itu kan ada mikronutrisi, ada makronutrisi. Yang kita harus tahu gitu. Sebetulnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita, kalau makronutrisi itu kayak protein itu ada di mana, ya. Lemak itu ada di mana gitu. Tapi kita juga butuh mikronutrisi. Zat besi itu adanya di mana gitu ya. Ternyata tubuh kita membutuhkan zat besi, mineral, vitamin itu adanya di mana?
Itu kita harus belajar karena tadi kata Allah, tanah yang baik itu tanamannya akan tumbuh subur dan tanah yang buruk itu tanamannya akan merana. Jangan lupa tadi urusan mitokondria itu dia mempengaruhi apa? Dia mempengaruhi kesehatan dan kekuatan fisik anak. Mau laki-laki mau perempuan. Ya. Dia juga mempengaruhi apa? Mempengaruhi kesehatan otak. Makanya kan kita sering dengar kecerdasan itu dari ibu gitu. Jadi ibu itu harus terus mengasah. Kecerdasan itu ya akan bisa terus bertumbuh loh kalau kita latih terus. Jangan ada bilang saya udah umur 50 tahun sudah mentok, udah nggak bisa lagi. Loh, tubuh kita, otak kita yang menciptakan adalah Allah yang maha sempurna. Jangan bilang mentok kalau kita selama kita masih belajar. Saraf-saraf otak kita tuh bisa dirangsang. Sehingga kecerdasan kita masih bisa tumbuh terus. Dan untuk itulah kita berada di rumah Quran Bunda Aisyah. Bagaimana kita bisa terus mengasah kecerdasan kita. Jadi jangan ada yang aduh gak mau ya belajar teori. Lah kalau gak belajar teori gimana mau belajar praktek gitu ya. Kan teori itu untuk menuntun kita agar prakteknya tidak salah. Ya, begitu ya teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, tadi ya ibu tuh bagaimana begitu besar sekali perannya dalam melahirkan generasi. Ini harus disadari betul oleh para ibu ya. Tapi kata ibu saya mah udah nenek-nenek, saya juga nenek. Tapi masih tetap menjaga kualitas diri gitu ya. Terus kita dan karena kita juga bisa menasehati anak cucu kita. Kita tahu ya ibu-ibu semuanya, teman-teman semua hadis ini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan di atas fitrah. Ya. Di atas fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Maka orang tuanya yang akan menyeret dia, apakah nanti dia akan menjadi Yahudi, mau menjadi Nasrani, mau menjadi Majusi, itu orang tuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala sejak kita berada di alam ruh, Allah sudah menanamkan nilai tauhid ke dalam ruh kita. Semuanya mau lahir dari perempuan Nasrani, lahir dari perempuan Yahudi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, dan dia memiliki fitrah ketuhanan. Allah sudah menanamkan ruh itu di dalam sudah menanamkan nilai-nilai tauhid itu di dalam ruh setiap manusia. Allah mengingatkan ini dalam Quran surat Al-A'raf. Ya Allah ingatkan, kalau tidak diberitahu oleh Allah kita tidak tahu ini. Makanya Allah memberitahu kita. Makanya mengapa kita harus iqra, harus membaca Al-Qur'an agar tahu informasi-informasi yang itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Jadi dulu tuh kita pernah berhadapan dengan Allah. Dulu kita tuh pernah ketemu sama Allah. Loh saya nggak inget, itu di alam ruh. Hari ini kita di alam dunia, itu kan alam jasad. Dan itu sengaja Allah lupakan. Nanti ketika kita kembali ke alam ruh, kita akan ingat. Semoga ya, karena puncak kenikmatan ahlu surga adalah ketika berjumpa dengan Allah tanpa hisab. Semoga kita adalah orang-orang yang Allah ridho, Allah ketemu dengan kita. Itu puncak nikmat kita. Alastu birabbikum, Allah bertanya kepada ruh kita semuanya, pernah ditanya oleh Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Rob kalian? Apa jawab kita? Ibu pernah menjawab ini, tapi ibu lupa ya. Ibu pernah jawab ini. Qalu, ruh-ruh itu menjawab, bala syahidna. Ya Allah,
betul engkau Rob kami dan kami bersaksi bahwa engkau adalah Rob kami. Ini adalah modal mengapa manusia lahir itu nanti mencari Tuhannya. Jadi kalau anak-anak suka bertanya, "Mah, Allah tuh apa? Allah tuh di mana? Mah, Allah kalau jam segini lagi apa? Mah, kenapa kita ibadah? Mah, kenapa kita sholat?" Itu adalah pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari fitrahnya. Belajarlah biar kita bisa menjawab. Sekarang sudah banyak sekali buku-buku yang membimbing para ibu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan anak-anak itu, ya. Jadi itu sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Allah Subhanahu wa taala melahirkan manusia ke dunia ini di atas fitrah Islam. Jadi tugas para orang tua adalah bagaimana menjaga fitrah Islam itu tetap terhunjam di dalam jiwa anak. Itulah Allah Subhanahu wa taala menitipkan anak-anak kepada kita. Allah katakan kepada kita, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka wahyu yang pertama kali turun, yang diturunkan kepada Rasulullah SAW itu langsung perintah. Wahyu yang pertama turun itu bukan informasi tapi langsung perintah kepada Rasulullah SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ketika kita mengamalkan Iqra ini harus satu rangkaiannya, bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu harus satu rangkaian. Ketika kita membaca itu harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Iqra ini sebetulnya bukan hanya baca, karena Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya beliau kan tidak bisa baca tulis. Tapi Iqra di sini, tapi apakah dengan demikian Rasulullah SAW tidak mengamalkan ayat ini? Karena Iqra di sini, Dr. Majid Irsan Al-Kilani menjelaskan, adalah berpengetahuan. Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tetapi beliau berpengetahuan. Langsung Allah yang mengirimkan, menyampaikan pengetahuannya. Di dalam Quran surat Al-Qiyamah Allah menjelaskan kepada kita semuanya, ya, yaitu Allah mengingatkan kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah ingin cepat-cepat membaca, kata Allah, "Jangan tergesa-gesa kamu dalam membaca apa yang aku turunkan kepadamu, ikutilah. Aku yang akan memasukkan ini ke dalam jiwamu. Aku yang akan menjelaskan maknanya kepadamu." Ya. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di ayat yang pertama turun Allah langsung mengingatkan kepada manusia bahwa Rob itulah Rob yang datang kepadamu, yang mengatakan alastu bi rabbikum, itulah sumber ilmu. Maka ketika kamu belajar apapun tidak boleh terpisah dari ilmu. Maka tujuan pendidikan, di mana pendidikan itu di situ adalah gudangnya ilmu, apalagi pendidikan Islam, tidak boleh memisahkan manusia dari Robnya. Tujuan pendidikan Islam itu di ujungnya bagaimana ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apapun boleh, tapi harus berujung dengan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lembaga pendidikan itu harus memiliki tujuan akhir, tujuan besar, itu bagaimana manusia menjadi al-insan al-kautsar. Al-insan al-kautsar adalah manusia yang tidak terputus dari Allah. Jangan sampai lembaga pendidikan, Bu Naning, PR ya. PR ya Bu Naning. Ramadan lalu saya mengisi guru-guru tentang framework pendidikan ya Bu ya. Ini tujuan pendidikan Bu, di atasnya levelnya tujuan pendidikan di atas framework pendidikan ya. Tujuan pendidikan itu ada tujuan akhir, tapi ada tujuan antara, tujuan operasional.
Tujuan operasional. Anak ini mau jadi dokter, anak ini mau jadi pilot, anak ini mau jadi arsitek, itu ada di tujuan operasional. Ya, tapi jangan dilepaskan dari tujuan akhir agar dia selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lembaga pendidikan menghasilkan manusia al-abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Apa itu? Manusia yang tidak terhubung dengan Robnya. Manusia yang tidak terhubung dengan Robnya ini, ketika dia berkarya, karyanya tidak untuk ma'rifah, tidak untuk kemanfaatan manusia, karena dia terputus. Itulah lahirnya, ya, ideologi kapitalis akhirnya. Segala sesuatu tidak ada hubungannya dengan yang absolut dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi hal-hal yang berhubungan dengan apa yang dibutuhkan di dunia, sangat-sangat pragmatis gitu. Maka ibu-ibu, bagaimana dari anak-anak yang lahir dengan fitrah itu kita menghadirkan sistem pendidikan keluarga agar fitrah itu tetap terjaga. Sepakat ya Bu ya? Anak yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala ada anak yang sudah membawa fitrah Islam. Maka bagaimana ibu dan ayah ini ketika mau menikah itu harus kita sepakati bahwa di rumah itu kita menciptakan lembaga pendidikan. Jadi ibu-ibu kemarin itu ada yang mau nikah ya, siapa saya lupa lagi ya, ngobrol-ngobrol gitu. Insya Allah saya mau nikah. Saya bilang udah belum ngobrol sama calon suami? Ya, bagaimana konsep pendidikan? Biasanya sih kalau kita ya Kak, ini sebelum taruh ya, lepas taruh ya Kak, konsep pendidikannya. Saya bilang sama gadis-gadis yang ada di hadapan saya nih, jangan GR Desti. Saya bilang ya Kak ya, Kak Indah, sama gadis-gadisku ya di RQ, sekarang bukan cuman CV. Kalian jangan cuman ngasih CV ya kalau mau proses proposal. Kenapa Ibu? Ini dunia ini udah hiruk pikuknya luar biasa gitu. Terasa nggak? Pasti Bu Naning yang paling merasakan di lembaga pendidikan ya Bu ya. Kenakalan siswa yang dulu tidak pernah terjadi hari ini ada ya Bu ya. Alhamdulillah saya jadi murid Prof. Eis ya di Giga, di Penggiat Keluarga, jadi tahu problem-problem apa yang ada di dalam lembaga pendidikan dan di dalam masyarakat dan juga di dalam keluarga. Saya bilang Kak bikinnya proposal. Saya ke Ikhwan juga begitu. Ustadz Umar Mita kan murid-muridnya laki-laki ya, saya muridnya perempuan. Saya bilang, Mas Gia mana anak buahmu? Proposal gitu. Nggak mau CV. CV itu kan cuma nama, sekolah di mana ya. Kalau proposal itu salah satunya adalah model pendidikan apa. Kalau saya menikah nanti model pendidikan apa. Model pendidikan keluarganya itu seperti apa. Setuju nggak Kak Indah, Kak Mut, Kak Atifah? Setuju. Kalau ada Ikhwan yang ternyata proposalnya bagus, terima ya Kak ya. Ibu-ibu ada nggak yang punya Ikhwan ini? Ini kita masih punya gadis banyak nih. Tapi tadi ya Bu bikin proposal ya. Proposal nanti nanti pendidikan anak seperti apa gitu. Konsep keluarganya seperti apa gitu ya. Karena ini yang gadis-gadisnya sudah kita kasih tahu ya gitu ya. Jadi ini ya Bu ya, bagaimana di dalam keluarga itu penting untuk ada proses pendidikan. Bukan di rumah tuh cuman pulang, makan, bobo, satu masuk kamar sini, satu masuk kamar sini. Tapi nggak ada di dalamnya, nggak ada obrolan, nggak ada diskusi tentang pendidikan apa sih yang sedang berjalan di rumah ini. Jangan sampai ya kosong dari proses pendidikan. Ibu belum lupa ya ini. Bu, Al-Umum Madrasah belum lupa ya. Biasanya kalau gerah itu saya semangat Bu.
Nggak tahu ibu-ibunya semangat apa enggak. Ya. Al-Umum madrasah kita belum lupa ya Bu ya. Ini udah dari zaman dulu kita udah terngiang-ngiang. Al-Umum madrasah. Al-Umum ibu itu madrasah pertama. Darosa yadrusu gitu ya. Darosa kan kita tahu darosa yadrus itu artinya kan belajar. Madrasah ada mim di depannya berarti tempat belajar. Ibu sadar ya kan, dari dulu sadar kan kita. Kalau belum sadar saya bangunin nih. Berarti madrasah itu tempat belajar. Tempat belajar Bu Naning, tempat belajar nih yang punya tempat belajar Darussalam, di dalamnya ada materi ajar enggak? Ada kurikulum ya Bu ya, ada kurikulum, ada guru gitu ya kalau madrasah itu. Bu Dwi juga guru, tapi gurunya agak tinggian ya Bu ya, dosen. Ada kurikulum dan ada satuan-satuannya gitu. Kita loh madrasah punya kurikulum tidak, punya tujuan pendidikan tidak gitu. Nah itu harus jadi evaluasi kita. Kalau ibu itu madrasah, ibu adalah madrasah pertama. Bila engkau siapkan dengan baik maka engkau telah menyiapkan satu bangsa dengan akar yang kuat. Itu kata Hatta ya gitu. Ibu pernah dengar 1000 hari pertama kehidupan? Di sini ada ibu bidan tidak? Ada ya? Ya ibu bidan pasti akrab ya dengan kalimat ini ya Bu. 1000 hari pertama kehidupan. Yang menentukan maksud saya, apa 1000 hari pertama itu? 270 hari kehamilan. Kenapa itu menentukan? Triwulan pertama itu bayi anak kita ketika umur ya, triwulan pertama itu, 3 bulan pertama itu pertumbuhan otak besar. Maka harus mengkonsumsi protein di situ. Betul ya Dokter Linda? Bu Bidan mana Bu Bidan? Yang objin yang mana Dok? Oh, objin, waduh malu saya di depan ada objin. Kemarin baru wisuda ya Kak Putri ya. Betul ya Kak Putri? Nanti Kak dikoreksi aja kalau saya salah. 270 hari kehamilan, 3 bulan. Kadang-kadang kan gini, triwulan pertama lagi apa Bu? Lagi mabok, nggak mau makan. Kalau ya alhamdulillah saya dulu waktu ngidam saya udah belajar Bu. Jadi saya usahakan agar makanan yang sudah masuk tidak keluar. Kalau mau muntah saya tiduran cepet-cepet. Sayang loh masuknya susah kok keluar gitu. Ya alhamdulillah lah Allah mudahkan semuanya. Karena kita di triwulan pertama janin kita nih calon khalifah di muka bumi ini jailun fil ardi khalifah itu ya. Itu di triwulan pertama tuh penting sekali kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Sedang hamil itu kita apa? Kita tahu anak kita butuh kalsium, berarti kita harus minum apa gitu ya. Jadi harus disiapkan. Kata ibu-ibu, aduh saya mah dulu nggak belajar, udah ibu siapin anaknya. Jadi gunanya materi ini adalah ketika kita dulu tidak melakukannya, kita bisa mengingatkan anak kita atau cucu kita ya. Jadi ada perbaikan generasi. 730 hari menyusui 2 tahun. Wal walidatu yurdi'ana auladahunna haulaini kamilain. Ibu itu menyusui anaknya selama 2 tahun bagi mereka yang ingin menyempurnakan susuannya. Jadi 9 bulan ditambah 2 tahun itu adalah kehidupan pertama anak-anak kita yang menentukan kesehatan fisiknya, kecerdasannya. Jadi jangan sampai abai ini, karena 2 tahun pertama anak kita pertumbuhannya itu pesat. Ya kan Bu? Dari bayi cuman bisa nangis, tahu-tahu 3 bulan udah bisa tengkurap. Tahu-tahu nanti 6 bulan udah bisa duduk, tahu-tahu 1 tahun udah bisa lari gitu. Jalan lah gitu ya, belajar jalan, 2 tahun udah bisa lari. Jadi pertumbuhannya itu cepet banget. Kan kalau anak kita yang udah 20 tahun menuju 25 tahun nggak kelihatan secara fisik kan perkembangannya gitu ya.
Tapi kalau 2 tahun kan luar biasa. Ini kan sinyal, ini pentingnya Iqra. Iqra itu kapan saja, di mana saja kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah kan bukan hanya yang tertulis. Sanurihim ayatina fil afaq. Aku akan perlihatkan kepada kalian ayat-ayat yang ada di ufuk-ufuk. Wa fi anfusihim, bahkan di dalam dirimu ada ayat-ayat. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu bagaimana kita memiliki kemampuan untuk membaca. Ya, membaca ayat-ayat yang tersebar. Jadi ibu sebagai madrasah itu harus betul-betul menyiapkan diri kita memiliki kemampuan. Iqra layak untuk menjadi tempat belajar, memperhatikan fisik anak sehingga semua ya kan. Kalau saya rasa ya kita husnudzon ya, husnudzon dengan MBG itu kan tujuannya agar bergizi ya. Kalau di dalam perjalanannya ada masalah, ya masalah teknis tuh ya nggak mudah juga tuh mengatasinya gitu. Tapi tujuannya kan itu karena untuk belajar, untuk bisa belajar dengan optimal memang dibutuhkan kan makanan bergizi gitu. Jadi bagaimana ketika kita menyusui juga kita harus sadar betul bahwa air susu yang keluar dari kita itu harus betul-betul memang cairan yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan bayi kita. Jadi ibulah yang pertama kali menyentuh jiwa dan logika anak. Ketika 2 tahun ya, 2 tahun fase menyusui itu anak kan nanti udah mulai belajar bicara setelah 1 tahun, 1,5 tahun. Apa tema-tema pembicaraan kita dengan anak kita itu kan juga harus menjadi pilihan-pilihan kita. Anak belajar dari tatapan ya. Ibu-ibu yang pernah menyusui masih kebayang ya ketika kita menyusui anak kita gitu. Dalam hati saya waktu itu ya, saya bilang kenikmatan yang tidak pernah dirasakan oleh sang ayah. Bertatap mata dengan bayi kita saat menyusui. Ibu masih ingat Bu? Itu indah sekali bukan? Cuman kita yang ditatap seperti itu. Tatapan penuh harap dari seorang anak ketika dia sedang menyusui kita. Ya, semoga sebentar lagi ya Kak Mut, Kak Indah. Menyentuh dan logika anak. Anak-anak itu, anak-anak 2 tahun itu kan sudah punya walaupun masih dasar sekali gitu ya. Bagaimana kita juga mendasari mereka dengan kemampuan logika dari dasar gitu. Karena itu tugas kita. Jadi kalau mereka bertanya, jawablah yang logis jawabannya. Kalau dia kan bertanya gini, "Mah, Adek lahir dari mana?" Ayo, ibu jawabnya apa? Jangan jawab yang enggak logis karena anak sedang itu kecerdasan kognitifnya sedang disusun itu, sedang menyusun kecerdasan kognitifnya. Kita harus bantu bagaimana anak bisa berpikir logis ya. Anak belajar dari tatapan, ucapan dan emosi ibunya. Bu percaya nggak anak belajar emosi? Lihat anak-anak kalau ngambek kayak siapa? Nggak kayak ayahnya kan? Kalau ngambek kayak emaknya. Jadi anak juga belajar bagaimana marah, ya kan? Bagaimana tersenyum gitu, itu belajar. Jadi ini masih ada ibu-ibu muda ya yang masih memanfaatkan kesempatan ini. Ibu-ibu yang dulu melewati ini, mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada anak-anak kita. Pendidikan pertama dan paling dalam ya, pendidikan pertama itu paling dalam membekas pada jiwa anak. Dari pelukan seorang ibu sehingga dia tahu kalau kita menyayanginya, doa-doa yang dipanjatkannya, suara tilawah ibu gitu ya. Itu akan membekas di benak anak-anak kita ya. Nah, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jimat saya. Untuk memudahkan orang mempunyai gambaran tentang berkeluarga, ketahanan keluarga ya, keluarga yang bertahan ya,
ini kan yang harus kita wujudkan ya, keluarga yang bertahan, keluarga yang berketahanan, selalu lenting, punya resiliensi, ujian apapun yang menerpa dia tetap tegak ke rumah itu. Dengan segala unsur-unsur yang ada di dalamnya dia tetap tegak utuh. Nah, di antara elemen-elemen pendukung ketahanan keluarga adalah rumah itu kan butuh dinding ya. Rumah tuh dinding-dinding ini. Kalau rumah nggak ada dinding, kebayang ya Bu, panas kepanasan, dingin kedinginan, nyamuk dinyamuki ya dah. Nah, dinding di sini ini yang buat ini Profesor Eis ya, guru besar di IPB. Dinding ini di sini adalah dia tentang peran, fungsi dan tugas. Ya, peran dan fungsi tugas keluarga. Keluarga ini punya peranan apa? Fungsinya apa? Tugasnya apa? Paling tidak kalau tugas keluarga itu ya ada tugas dasar, tugas ya. Tugas keluarga yang tadi dinding itu, karena dinding ini harus tetap dijaga agar kokoh. Maka peran, fungsi dan tugas harus berjalan. Kalau keluarga itu mau harmonis, kan katanya keluarga Indonesia adalah keluarga yang harmonis, religius ya. Mudah-mudahan ya kita bisa membangun keluarga itu. Maka peran, fungsi dan tugasnya harus berjalan dengan baik. Tugas keluarga itu ada tugas dasar, memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Ya, kebutuhan dasar kan bukan hanya kebutuhan makan, papan. Kebutuhan dasar termasuk kebutuhan dihargai, kebutuhan untuk bahagia, kebutuhan untuk keamanan. Nanti itu akan berkaitan dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yaitu ada kajiannya sendiri. Tapi tentang peran ibu, saya di sini meng-highlight yang tentang peran ibu. Bagaimana peran ibu dalam keluarga? Kalau keluarga ini mau menjadi keluarga yang memiliki kelentingan, memiliki resiliensi, diuji apapun keluarga itu tetap kokoh tegak berdiri. Lenting itu kayak pohon bambu Bu ya. Pohon bambu itu kan nyelengceng tinggi gini ya. Orang Sunda nyelengceng bilangnya ya Bu Nening ya. Tinggi gitu. Itu kan kalau ada angin ke kiri, ke kiri, ke kanan, ke depan gitu ya kalau ada angin besar. Tapi dia kan tegak lagi. Itu kelentingan ya, resiliensi. Bagaimana keluar dengan goncangan dia tetap berdiri tegak kokoh. Ya, itu bagaimana keluarga itu kita bangun. Maka bagaimana ya peran-peran ibu tuh bisa dimainkan dengan maksimal. Kita belajar untuk itu. Ibu usia saya kan udah 62 tahun. Ya kan? Ya kalau perbandingannya dengan umur Rasulullah, itu Rasulullah wafatnya 63 tahun, Abu Bakar wafatnya 63 tahun, Umar wafatnya 63 tahun gitu ya, sedikit lagi. Itu kan hitungannya hitungan Hijriah, kalau Hijriah udah lewat bahkan gitu ya. Nah tapi saya masih belajar Bu, saya masih butuh belajar menjadi ibu. Saya nggak tanggung-tanggung Bu, saya belajar kepada profesor gimana jadi ibu nih, bahkan mau menyiapkan diri menjadi lansia. Saya udah ada di fase perkembangan terakhir ya, ini fase perkembangan keluarga di sini. Saya udah lansia, menuju lansia, ya karena kata UNESCO lansia itu 60 itu lansia awal, ya. Saya udah menjawab, bagaimana kita menuju itu semuanya, gitu. Jadi kita butuh ilmu Bu untuk itu. Ada materi sendiri tentang kelansiaan. Saya baru wacana ya Bu ya, baru wacana nih. Di sini yang lansia coba Bu, yang 60, yang kepala 6 ada berapa coba Bu? Lumayan ya, Insya Allah. Ada sih baru wacana di kepala saya program spesial untuk lansia. Mau nggak Bu? Ternyata ya saya kemarin belajar kelansiaan itu 3 hari Bu di Bandung ya bersama Profesor Rois. Ternyata banyak hal-hal yang harus kita siapkan ilmunya untuk di fase lansia ini. Jadi masih terus belajar walaupun saya umurnya udah jadi nenek tapi tetap masih belajar menjadi ibu. Agar apa Bu?
agar kita juga tahu apa saja ya dulu yang belum kita kerjakan, masih punya waktu untuk minta maaf kepada anak-anak kita. Nah maaf ya dulu Umi tuh belum berilmu, jadi ternyata Umi salah loh begini kan gitu ya. Jadi ada waktu kita untuk itu. Ibu adalah madrasah, anak belajar apa dari ibu? Anak ini ketika anak kita mau menikah, tandanya dia sudah memiliki kematangan. Sudahkah kita menyiapkan kematangan? Kematangan emosionalnya, kematangan mental intelektualnya. Kenapa perlu anak kita disiapkan mental intelektualnya? Kan dia harus mengambil keputusan, harus menganalisa masalah. Ibu, Bu, kita berkeluarga itu ketemu masalah tidak? Iya. Masalah itu dibiarkan selesai, apa harus kita cari solusi? Iya, kan kalau anak kita nanti mau berumah tangga, harus kita menyiapkan dia bagaimana dia bisa menganalisa masalah, bisa mengambil keputusan, bisa menyelesaikannya. Itu dari kematangan mental, intelektual. Bisa memilih ya, memilih juga. Hal kecil loh Bu, dapat undangan di hari Ahad 5. Ibu mau datang yang mana? Kita harus menentukan prioritasnya yang mana. Kan kita harus ada level-levelnya, ada prioritas yang urgen yang mana gitu. Dalam segala hal, dalam memilih itu mana yang prioritas. Nah untuk memilih mana yang prioritas, mana yang urgen, mana yang penting itu yang mana, itu adalah kemampuan intelektualitas kita. Dan itu anak-anak harus belajar dari kita. Si madrasah ini harus mengajari kita. Bahkan mengajari kematangan sosial. Anak kita kalau berkeluarga nanti minimal kan dia harus lapor ke Pak RT ya Bu ya. Nanti ajarin menantu kita yang perempuan, nah, nanti jangan lupa ikut arisan RT gitu. Di sini ada Bu RT enggak ya? Ada yang satu RT enggak dengan saya. Soalnya hari Ahad besok arisannya di rumah saya. Kan itu bagian dari investasi sosial kita. Dan itu kita harus ajarkan kepada anak kita, kecerdasan kematangan sosial. Ibu, untuk kita mendapatkan pelayanan dari sosial, kita harus berinvestasi sosial. Minimal Bu, mentok-mentoknya ketika kita meninggal harus ada yang nganterin jenazah kita ya Bu ya. Masa mau jalan sendiri? Kalau kita nggak punya investasi sosial, nggak mau jenazah siapa? Itu jenazah si itu, nggak kenal, nggak pernah juga kita berinteraksi. Aduh, naudzubillahi min dzalik ya Allah. Nah itu kita harus siapkan itu untuk anak-anak kita, ya. Kemudian ibu adalah ideologi sebagai ya, ideologi kita adalah Islam gitu. Kan ada ideologi apa Bu? Ada ideologi komunis gitu ya. Ada kapitalis gitu. Itu kita mengaku kita tuh ideologi Islam. Lahir dari mana ideologi Islam itu? Lahir dari akidah kita. Ideologi Islam lahir dari tauhid kita, tauhid yang kita pelajari. Karena gini Bu, pengalaman saya ya Bu ya, walaupun saya nggak pernah mendeklarasikan diri jadi konsultan pernikahan, tapi selalu ada yang datang Bu, bahkan nggak saya kenal ya, datang di RQ gitu ya untuk berkonsultasi. Seringnya sih nggak kenal Bu, kalau yang kenal malu kali ya datang gitu. Saya pelajari Bu, dari problem-problem pernikahan, problem-problem keluarga, kadang-kadang tauhid tuh nggak ada loh. Ketika perbincangan tentang pendidikan keluarga kosong dari tauhid. Banyak keluarga muslim ternyata di rumahnya kosong dari nilai tauhid. Dan itu adalah tugas kita. Mau nggak mau karena kita itu yang paling banyak di rumah. Kita yang paling banyak di rumah, yang paling banyak berinteraksi dengan anak. Bahkan sejak anak lahir dia bersama dengan kita. Jadi bagaimana seorang ibu bisa menanamkan Islamic worldview-nya?
Apa itu Islamic worldview? Cara pandang kita tentang kehidupan. Itu kan lahir dari tauhid kita. Realitas kehidupan bagaimana kita hadapi semesta alam ketika ada gempa, ketika ada banjir, itu kan nggak boleh kita lepaskan dari nilai tauhid kita, bukan? Itu mah gempa, mah karena ada patahan, itu mah banjir. Kan kita tetap harus menyambungkan dengan nilai-nilai keimanan kita. Itu yang menanamkannya adalah kita. Bagaimana kita menanamkan tauhid? Bayangkan Bu, Bilal nggak butuh lama loh untuk tertanam dengan dalam nilai tauhidnya ketika disiksa, ya badannya ditindih batu, dipecut, diarak oleh anak-anak agar dia melepaskan keyakinan Islam. Apa yang keluar dari mulut Bilal, Ibu? Ahad, 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 ahad. Sedemikian menghunjam nilai tauhid itu ke dalam jiwanya. Itu baru tahun ketiga loh Bu, sekitar tahun kedua apa tahun ketiga kenabian, masih di Mekah itu. Lah kita Bu ngajinya udah 10 tahun, udah 20 tahun. Dikasih masalah, tauhidnya udah lari duluan. Jangan Ibu, bagaimana? Karena Islam itu menawarkan kepada kita solusi. Bagaimana iman itu tertanam? Atau contoh lagi dari sahabat Rib'i bin Amir. Ketika berhadapan dengan Rustum. Kan Islam itu Bu, ya pasukan Umar waktu itu ya, Rasulullah sudah wafat. Ketika pasukan Umar berhadapan dengan Persia, ya itu kan ditawarkan dulu, mau Islam enggak? Kan Rustum tuh ditawari, kamu mau Islam atau mau menjadi kafir dhimmi, bayar jizyah, atau perang? Rustum memilih perang Qadisiyah, kalah kan di perang Qadisiyah itu, Persia itu. Waktu itu pasukannya, komandannya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah Sa'ad itu mengutus Rib'i bin Amir dengan gagah. Walaupun Persia itu kan orangnya suka flexing ya. Persia itu Bu, perang aja bawa kursi emasnya dibawa Bu, karpet sutranya dibawa, walaupun perang tuh si rajanya itu, komandannya di tenda itu bawa. Nah ini Rib'i bin Amir itu datang dengan kuda kecilnya gitu ya. Ketika ditanya oleh Rustum, kamu tuh untuk apa sih? Ngapain orang Arab nih, Arab jelek ini gitu, ngapain mau menyerang kami gitu, mau datang ke sini tuh mau ngapain? Misi apa sih kamu tuh perang itu untuk mendapatkan harta, kami kasih harta. Karena dia udah ketar-ketir ya, karena luar biasa kan, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas itu bagaimana kota per kota ditaklukkan ya Persia itu. Khalid itu nggak pernah kalah ya ketika di Persia itu. Nah, untuk apa kamu semuanya? Apa jawaban Rib'i bin Amir? Untuk membebaskan manusia dari menjadi budaknya manusia, agar manusia itu hanya menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal-hal kayak gini, dialog itu yang membuat kagum mereka. Hal-hal yang dialog yang keluar ini adalah menggambarkan betapa konsep hidup mereka itu tertanam tauhid yang kuat. Dan itu bagaimana melalui dialog kita dengan anak kita yang masih kecil, dengan anak yang sudah dewasa, harus ada muatan iman, harus ada muatan tauhid. Bu, katanya nih ya, kata teori-teori zaman sekarang kan rumah tangga itu 70%-nya ngobrol ya Bu ya. Ya kan? Nah, kita gimana agar ngobrol kita di dalam muatannya, di dalamnya ada muatan tauhid. Kan ibu yang paling sensitif dengan perkembangan anak itu. Ibu adalah ideolog, ibu adalah pemilik otoritas dalam keluarga. Ibu kerasa nggak? Ibu tuh pemilik otoritas loh. Coba pilihan merek sabun siapa yang menentukan? Pakai sabun ini malah nggak nanya-nanya,
Mama pilihannya sabun ini, odol merek ini, minyaknya merek ini ruang tamu mau dicat biru apa pink, ya, ruang makannya mau dicat putih atau apa, itu ibu yang kebanyakan menentukan, gordennya yang ini warna apa gitu kan, itu kebanyakan ibu. Jadi ibu itu sebesar itu loh otoritasnya di dalam rumah. Hari ini mau masak apa enggak nanya sama bapak, kadang-kadang aja nanya. Udah, itu ibu yang menentukan masak apa. Ibu sebesar itu loh otoritasnya di rumah. Kalau kita enggak belajar, nanti kita jadi sporadis aja tuh semuanya. Perlu belajar ibu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari brojol sampai nanti kita langsung ke liang lahat. Belajar. Sebesar itu loh otoritas kita di rumah, dalam keluarga. Dalam potongan hadis yang ya kan panjang tuh, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kan di tengah-tengahnya ada wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zaujiha. Dan perempuan itu, istri itu adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban untuk sesuatu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Masa enggak belajar? Ya, ibu adalah tokoh sentral dalam keluarga. Ya bu, anak-anak waktu masih kecil kalau pulang sekolah yang dicari siapa bu? Mama di mana mama, gitu kan? Ya, yang dicari ibu. Bahkan kata Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbuat baik? Apa kata Rasulullah? Ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kalau ibu sakit, anak-anak kita masih kecil-kecil nih. Ada yang TK, SD kelas 2, SD kelas 3, yang bajunya harus disiapin, yang sarapannya harus disiapin. Kalau nggak disiapin nggak sarapan, sekolahnya harus diantar. Tiba-tiba ibu sakit, keluarga panik nggak? Ya, kalau ayah sakit nggak ada yang tahu ayah sakit ya. Gitu. Tapi kalau ibu sakit, aduh keluarga menjadi sebegitu loh bu. Tokoh ibu tuh sebegitu pentingnya dalam rumah, ya. Dan syariat itu sangat memberikan hormat kepada peran ibu ini. Ibu adalah arsitek peradaban. Bu, 10 tahun yang akan datang, mau seperti apa Indonesia? Pemerintah kita menggaung-gaungkan 2045 Indonesia emas. Berarti berapa tahun lagi? 20 tahun lagi. Kalau saya masih ada umur 20 tahun lagi itu umurnya 82. Ya, tapi anak-anak ibtidai, ya anak ibtidai paling besar berapa usianya Kak? Berapa? 12 tambah 20, 32. Anak-anak ibtidai. Jadi mereka yang sekarang SD, mereka pelakunya. Jadi kalau kita mau anak-anak kita menjadi anak emas yang membangun Indonesia emas, hari ini ibu-ibu harus mendidik diri menjadi ibu emas. Cincin emas itu dari apa dibuatnya? Dari bongkahan emas kan bu? Masa cincin emas dari perak? Jadi kalau ibu mau Indonesia emas 2045, hari ini adalah ibu-ibu menempa diri menjadi emas. Siap ya bu ya? Insya Allah. Daripada kita ngomel-ngomel, aduh bayar pajak, aduh harga mahal, harga cabai naik, BBM naik. Capek bu, mending mendidik diri. Oke, mari kita ciptakan Indonesia emas yang gak ada pajak. Yang mungkin bu, lah Rasulullah membangun peradaban gak ada pajak. Ali itu diangkat menjadi khalifah pada hari yang sama dengan pembunuhan Umar kan? Kan di dalam Islam gak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Ali dibunuh, panik para sahabat, dibunuh gitu.
Alina Ali diangkat menjadi pemimpin. Bayangin Bu, dalam kondisi negara yang chaos lah ya. Ada pemberontak dari Syam, ada pemberontak yang datang ke Madinah itu dari Kufah, datang dari Mesir mereka. Mereka tuh siapa? Itu mereka yang kan dari Kufah, itu kan wilayah Irak ya. Mereka yang dulunya kalah perang, di masa Umar kalah perang orang-orang Persia. Kepala-kepala suku yang mereka kalah perang, tidak punya kekuatan banyak Kak. Tidak punya kekuasaan lagi. Mereka yang pemberontak itu. Tapi di masa Ali nggak ada Bu naik pajak naik, nggak ada kemiskinan gitu loh. Jadi jangan emang mungkin nggak bayar pajak? Mungkin ya. Indonesianya emas kok. Siapa yang membangun Indonesia emas? Anak kita dan cucu kita. Dari ibunya yang ibu emas. Siap Bu jadi ibu emas? Ya, insya Allah ya. Jadi nanti akan membangun peradaban ini. Oke, sebentar bicara peradaban. Peradaban itu apa sih? Apa bedanya dengan budaya, Bu? Kalau budaya itu kan kebiasaan ya, menjadi tradisi dari individu menjadi kebiasaan masyarakat, kemudian ditransmisikan, diwariskan dari generasi ke generasi. Itu kebudayaan. Kalau peradaban itu adalah kebudayaan yang berkembang. Masak dulu pakai apa, terus jadi apa. Ya. Kemudian ngetik dulu pakai mesin ketik, ya saya masih ngalamin tuh. Sekarang udah pakai laptop. Itu peradaban, ya. Peradaban itu udah kebudayaan yang terus berkembang. Dan itu adalah insya Allah anak-anak kita, cucu-cucu kita yang nanti akan mendirikan Indonesia emas yang makmur, baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur, ya. Hanya Islam Bu yang bisa menawarkan itu, hanya Islam, percayalah. Tugas kita hari ini adalah memahami Islam dengan benar, memahami Islam yang indah. Bu, Islam tuh indah sekali loh Bu. Jangan melihat Islam dari satu sisi. Lihat Islam itu Bu, di sana sininya indah. Mau lihat apanya indah semua. Asal kita belajarnya baik, benar, tahu sejarah peradaban Islamnya seperti apa. Hanya Islam yang bisa menawarkan ke dunia ini loh, ya. Peradaban yang terbaik yang bisa menyelamatkan umat manusia, ya gitu. Ibu, lanjutnya lagi, keluarga pondasi peradaban Islam, ya. Keluarga adalah unit terkecil yang menjadi pondasi umat. Ibu, dalam sebuah masyarakat, unit terkecilnya apa Bu? Ya, satu RT itu ada berapa kakak? Nah, pondasi terkecilnya adalah keluarga. Bu, kalau mau di RT itu baik, maka yang diperbaiki apa Bu? Keluarga. Kalau dalam sebuah negara, mau negara itu baik, apa yang diperbaiki Bu? Keluarga. Jadi peradaban besar tidak dibangun dari luar, tapi dari dalam rumah. Kalau dalam rumahnya ada aktivitas pendidikan. Jadi jika rumah Qurani, maka masyarakat Al-Qur'ani bisa terbentuk, ya. Kata Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, ada kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun menekankan bahwa peradaban tegak di atas tatanan sosial terkecil, yaitu keluarga. Bu, nanti ada hadiah loh Bu. Ibu mencatat enggak? Itu ada hadiahnya madu Yaman ya. Madu Yaman langsung dari Yaman ini Bu, bukan KW-KW insya Allah. Ada Al-Quran gitu ya. Jadi dicatat-catat ya Bu. Yang bertanya juga nanti ada dapat hadiah. Kemudian peradaban Islam sejak awal dibangun dari rumah. Ibu, Rasulullah SAW memulai dakwahnya dari rumahnya Ibunda Khadijah. Rumah Ibunda Khadijah itu besar. Disitulah awalnya berkumpul para sahabat. Nanti di akhir tahun ketiga, ya, di akhir tahun ketiga menjelang tahun keempat, itu baru Rasulullah SAW itu dakwahnya dipusatkan di Darul Arqam, rumah Arqam. Setiap wahyu turun di situ disampaikan kepada para sahabat pilihan yang di Darul Arqam itu. Nanti setelah Umar masuk Islam,
kemudian orang-orang bisa berkumpul di Ka'bah dengan terang-terangan, baru Darul Arqam itu ya tidak berfungsi lagi, tidak difungsikan lagi. Ya Rasulullah SAW tuh membangun peradaban Islam, ya itu dari rumah Ibunda Khadijah. Siapa yang masuk Islam pertama, Ibu? Angkat tangan. Siapa yang masuk Islam pertama? Angkat tangan baru jawab. Siapa? Ibunda Khadijah. Yang pertama masuk Islam. Di hari pertama turun wahyu, yang menerima Islam adalah Khadijah. Jadi yang masuk Islam pertama itu perempuan ya, bukan laki-laki. Keren perempuan itu Bu pokoknya mah, ya. Di Madinah, bagaimana Mus'ab bin Umair mendakwahi kota Madinah? Dari rumah ke rumah ke rumah ke rumah. Mus'ab 1 tahun di Madinah, pulang ke Mekah, di seluruh rumah Madinah itu ada yang Islam, ada muslimnya. Jadi jangan lupa itu Ibu, dakwah dari rumah itu sangat efektif gitu ya. Nah, potret keluarga dalam Al-Quran ya, ibu-ibu catat aja karena saya udah diperingatkan sama panitia tinggal 5 menit lagi. Nanti dicatat ya Bu, di Al-Quran surat As-Saffat ayat 102-107 bagaimana itu Al-Quran menggambarkan ketaatan seorang anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Ismail. Apa yang dikatakan Ismail kepada ayahnya ketika diperintahkan untuk kamu disembelih, aku bermimpi aku menyembelihmu. Itu menggambarkan bagaimana seorang anak itu memiliki iman yang sangat kuat dan kepercayaan kepada ayah yang luar biasa. Dari keluarga Imron yang dipuji Allah lalu melahirkan Nabi Isa. Ini dalam Quran surat Ali Imran ayat 33. Ibu pelajari ya nanti sampai bawah ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Imron, Innallaha astofa Adama wa Nuhan. Ketika menyebut Adam enggak bilang keluarga Bu, karena keluarga Adam kan ada yang nakal ya, Qabil nanti membunuh Habil. Tidak menyebutkan keluarga Nuh karena anaknya Nuh ada yang nakal, Kanan. Tapi ketika menyebut Imron, wa ali Imrona wa ala Ibrahima wa ala Imrona. Tapi Nabi Ibrahim disebut keluarga Ibrahim dan keluarga Imron. Karena keluarga Imron ini luar biasa. Ayahnya ya ibunya adalah Hannah yang ketika hamil menazarkan anaknya. Nanti terlahir Maryam. Dari Maryam lahirlah seorang nabi. Jadi Bu, kita keturunan tuh kualitasnya harus naik ya. Imron yang soleh melahirkan Maryam yang sampai ada kalimat Maryam itu kalau ada perempuan yang jadi nabi itulah Maryam, kan gitu ya, kesuciannya Ibunda Maryam. Tapi lahir lagi cucu adalah nabi gitu. Kita harus gitu Bu, emaknya nggak bisa ngaji, anaknya hafidhoh gitu, cucunya ulama, kan gitu ya. Jadi terus naik gitu kualitasnya. Mau Bu? Berdoa Bu, ini lagi di masjid, lagi di majelis taklim, berdoa aja. Kalau kita nggak bisa jadi ulama, semoga anak kita jadi ulama ya. Keluarga Nuh dan keluarga Lut sebagai ujian dalam akidah. Ini contoh keluarga dalam Al-Quran. Tadi surat Luqman yang dibacakan oleh Bu Duri gitu ya, itu menggambarkan bagaimana seorang manusia biasa bukan nabi, bahkan konon katanya Luqman itu hitam, keriting, dia hanya penjual kayu bakar, ada yang mengatakan dia adalah penggembala, tapi Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran. Karena apa? Karena dia sebagai ayah, dia punya kurikulum pendidikan. Nanti Ibu baca surat 12 sampai ayat 19. Surat Luqman ayat 12 sampai 19. Bagaimana kurikulum pendidikan Luqman kepada anaknya. Dan itu peristiwa itu ketika ya Bunai, itu Luqmannya udah gede Bu. Anaknya Luqman tuh udah gede tapi musyrik kan gitu ceritanya Bu. Ibu tahu nggak ceritanya itu? Luqman punya anak, udah gede tapi musyrik. Makanya la tusyrik billah. Jadi bukan anak kecil itu anaknya itu gitu ya. Itu ada pelajaran seperti itu di dalam Al-Quran. Bagaimana potret keluarga-keluarga? Banyak sekali Allah memotret keluarga-keluarga di dalam Al-Quran untuk kita ambil pelajaran ya. Kemudian Ibu arsitek peradaban ya. Ini ada perkataan Dr. Majid Irsan Al-Kilani ya. Beliau mengatakan begini, jika
kita cermati lebih dalam. Kelebihan yang membedakan wanita dalam model keluarga Qur'ani adalah bahwa mereka tampil sebagai wanita yang kuat sekaligus terhormat. Qawiyah fadilah. Qawiyah itu kuat secara fisik dan karakter. Fisiknya kuat, karakternya kuat. Ibu kalau baca kisah sahabiah, kita akan mendapatkan ini. Qawiyah fadilah. Dan wanita-wanita muslimah yang berperan dalam peradaban selalu punya ciri khas ini, qawiyah fadilah. Kuat secara fisik, kuat juga mentalnya, kuat juga karakternya fadilah, tapi dia tetap mulia, tetap terhormat. Para sahabiah di masa Nabi yang mencerminkan model Qur'ani ini dengan sebaik-baiknya. Mereka sangat kuat dalam mengemban risalah Islam sekaligus sangat terhormat dalam melaksanakan tanggung jawab keluarga. Ibu boleh baca kisah-kisah para sahabiah bagaimana mereka mencerminkan dua karakter ini, ya. Mengembalikan fungsi rumah sebagai madrasah. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Isu megatrend, Ibu. Isu megatrend sebagai dampak dari globalisasi. Kenapa dibilang megatrend? Mega karena globalisasi ini berpengaruh di semua negara, bukan cuma negara Indonesia. Megatrend ini ya, seks bebas. Ya, di satu sisi ada seks bebas, di sisi lain kalau menikah mereka memilih child free, nggak mau punya anak, dan ini akan sangat berpengaruh lain dari sekarang kan digembor-gemborkan bonus demografi. Coba kita ukur secara statistik kalau ada tren child free ini terus berkembang. Terus kalau seks bebas ini dibiarkan, tidak ada pendidikan, apa yang akan terjadi? Ya, ini megatrend ini. Kemudian ketergantungan kepada gadget. Itu pasti akan bisa berpengaruh dengan otak. Jadi isu megatrend yang merupakan dampak globalisasi menyebabkan banyak persoalan baru. Dulu Bu, waktu saya masih kecil kita hanya melihat ada bencong gitu ya. Itu kan 1-2 aja gitu di kampung. Sekarang Bu ada aplikasi bagaimana menjadi gay. Ada latihannya, ada tutorialnya, ini mengerikan. Banyak lah ya kalau istilah-istilah itu ada lelaki suka lelaki gitu ya. Itu mengerikan sekali tren itu. Nah, orang tua dikalahkan oleh media, gadget dan entertainment. Anak-anak lebih suka dengerin musik daripada dengerin nasihat orang tuanya gitu ya. Lebih suka berhadapan dengan gadget daripada ngobrol dengan keluarganya. Gaya hidup bebas semaunya, nilai-nilai agama diabaikan, batas norma etika ditabrak-tabrak aja. Ya, itu terjadi Bu. Nah, bagaimana kita nih sebagai ibu menghadapi isu megatrend ini harus bagaimana? Ya, maka para ibu jadilah tempat pulang yang sakinah. Ibu itu tempat pulang yang dirindukan oleh anaknya. Pasti harus punya persiapan, punya ilmu bagaimana menjadi ibu yang menjadi tempat pulang. Jadilah Al-Quran sebagai acuan kurikulum keluarga. Saya sangat berharap bahwa ibu-ibu yang belajar di rumah Quran Bunda Aisyah tidak berhenti di membaca yang bagus dan benar, tapi lanjut tadabbur, memahami isi Al-Quran sehingga Al-Quran bisa menjadi petunjuk dalam kehidupan, ya. Nah, mengapa Al-Quran? Al-Quran sumber kebenaran yang absolut. Ibu, di tengah-tengah globalisasi, di tengah arus informasi yang begitu deras masuk di rumah dan kamar kita, kalau kita tidak punya panduan nilai yang absolut, yang mutlak, kita akan kebingungan. Hari ini aja bab parenting saja kebingungan kok. Parenting, saya sering mendapatkan pertanyaan ya di majelis, di seminar misalkan, ketika kita membahas parenting, yang mana ya, bingung saya. Banyak sekali model parenting gitu.
Karena kalau kita tidak punya pegangan nilai yang absolut dari Al-Quran, kita akan selalu kebingungan. Islam itu rahmatan lil alamin, ya. Bukan cuma teman kita yang merasakan manfaat dari keislaman kita, bahkan orang luar, bahkan orang kafir merasa mendapatkan manfaat dari keimanan kita, dari keislaman kita. Seharusnya seperti itu ihsan ya. Ibu, sedikit lagi ibu. Hubungan manusia dengan manusia itu dibatasi dua hal. Adil, ihsan. Itu untuk ukuran ya, untuk ukurannya. Adil, ihsan. Itu hubungan manusia dengan manusia dibatasi. Jadi kalau kita berbuat sesuatu kita bertanya, masuk nggak dalam kerangka adil? Masuk nggak dalam kerangka ihsan? Kalau keluar dari adil berarti kan cenderungnya kepada zalim. Itu hubungan manusia, mau suami istri, mau orang tua anak, mau dengan pertemanan, murid guru, guru murid, itu patokannya adil dan ihsan, ya. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin, mengajak umatnya sukses dunia akhirat. Al-Quran itu mengajak manusia sukses dunia, sukses akhirat. Ibu, kita hidup di mana bu? Di dunia, harus sukses tidak? Sukses dunia, sukses akhirat. Makanya doa yang diajarkan Allah apa bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah ingin kita bahagia di dunia, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Ya. Bahkan kata Allah ambillah ya, kata Allah ma'atakallahu darul akhirat, apa ayat pertamanya? Wabtaghi fi ma'atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kamu kesenangan akhirat, carilah oleh kalian kesenangan akhirat, tapi jangan lupa kesenangan dunia, karena kita hidup di dunia. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk umatnya itu sukses dunia akhirat. Al-Quran membahas segala aspek kehidupan. Maka ibu-ibu, agar kita bisa melaksanakan Islam secara benar, Islam secara utuh, Al-Quran secara benar, maka perbaiki cara ikro kita, akhlak kita kepada Al-Quran kita perbaiki. Bagaimana Al-Quran agar bisa menjadi rujukan kita, petunjuk jalan kita, ya. Allah alam bisawab, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, ada yang keliru, saya mohon dimaafkan, saya boleh diluruskan. Mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan. Semoga juga apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya. Dibawa pulang ke rumah ya, diamalkan bersama dengan keluarga. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا.